Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tisa Mutiara Salma dengan NIM 2303497 dari Prodi Fisika NKD. Baiklah, di sini saya perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang struktur dan organisme tubuh tumbuhan 1 dengan mata kuliah biologi umum dan dengan dosen pengampu Ibu Sa'diatul Fuadiah, SPD MPD. Sebelum itu, kami yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama saya sendiri, dan selanjutnya teman saya Yola Iklima Zukrufi dengan NIM 2303409, dan selanjutnya Zalfa Nabila dengan NIM 2303477. Baiklah, langsung saja kita masuk pada materinya. Di sini kita akan membahas yang pertama, yaitu tentang ciri-ciri umum tumbuhan. Yang pertama, organisme multisel dengan sel eukariotik. Tumbuhan merupakan makhluk hidup yang terdiri dari banyak sel. Sel eukariotik sendiri adalah sel yang berfungsi sebagai relatif besar dengan inti sejati dan organel lain yang menjalankan fungsi spesifik. Misalnya protista, jamur tumbuhan dan hewan. Yang kedua, kutila. Tumbuhan memiliki lapisan lilin yang disebut dengan kutila. Fungsinya menjaga dan melindungi diri agar tidak kering. Yang ketiga, autotrof. Tumbuhan memasak atau menghasilkan makanannya sendiri. Proses pertumbuhan dengan membuat nutrisi seperti gula dari energi cahaya matahari dan karbon dioksida yang dilakukan dengan fotosintesis. Yang keempat, jaringan pembuluh atau pengangkut, yaitu xilem dan floem menjadi jaringan pembuluh atau pengangkut. Fungsi xilem yaitu pembawa air dan mineral dari akar menuju daun. Adapun floem yang berfungsi sebagai pembawa hasil fotosintesis dari daun menuju seluruh tubuh tumbuhan. Yang kedua, ciri-ciri, contoh, dan manfaat tumbuhan lumut. Apa sih itu tumbuhan lumut? Lumut dalam bahasa Yunani yaitu Bryophyta. Adalah sebuah divisi tumbuhan yang hidup di darat. Umumnya berwarna hijau dan berukuran kecil. Dan apa saja ciri-ciri tumbuhan lumut? Yaitu yang pertama, hidup di tempat yang lembab dan teduh seperti sungai dan hutan. Yang kedua, mengandung klorofil sehingga bisa memproduksi atau membuat makanannya sendiri melalui fotosintesis. Yang ketiga, tidak memiliki akar, batang, dan daun sejati, tapi mereka memiliki sesuatu yang mirip akar disebut dengan rizoid. Dan yang keempat, tumbuhan penghasil spora dan berkembang biak melalui gamet. Tumbuhan lumut dibagi menjadi 3, yaitu lumut daun, lumut hati, dan lumut tanduk. Dan terdapat berbagai peran dan manfaat yang lain yang belum banyak diketahui dari lumut, yaitu diantaranya sebagai bioindikator logam berat, sebagai bioindikator perairan, sebagai bioindikator radioaktivitas, bahan persemaian dan media tanam, obat-obatan dan sumber makanan, budidaya untuk tanaman hias, pengondisian dan pembiakan tanah. Yang ketiga, ciri-ciri, contoh, dan manfaat tumbuhan paku. Ciri-ciri tumbuhan paku: memiliki ukuran tubuh makrofis, memiliki fleksibilitas adaptasi terhadap berbagai kondisi lingkungan, ujung daun yang masih muda menggulung, terdapat jaringan pengangkut xilem dan floem yang tersusun secara teratur dan bertipe kolateral. Berdasarkan morfologi tubuh, tumbuhan paku diklarifikasikan dalam 4 divisi, yaitu paku purba, paku kawat, dan paku ekor kuda, dan paku sejati. Selanjutnya, manfaat tumbuhan paku, yaitu sebagai tanaman hias, sebagai bahan obat, sebagai bahan sayuran, sebagai gulma pertanian, sebagai kesuburan tanah. Yang keempat, ciri-ciri, contoh, dan manfaat tumbuhan biji. Ciri-ciri dari tumbuhan biji yaitu menghasilkan sebagai alat pengembangbiakan generatif, memiliki pembuluh angkut, memiliki alat kelamin yang jelas, memiliki habitat sebagian dasar di darat. Contoh tumbuhan berbiji yaitu jagung, padi-padian, cemara biru, dan pohon pinus. Tumbuhan biji atau spermatopita memiliki manfaat yaitu
antara lain dalam makanan yaitu banyak tumbuhan biji seperti gandum, beras, jagung, dan kacang-kacangan menjadi sumber makanan pokok. Dalam pengobatan yaitu sejumlah tumbuhan biji mengandung senyawa-senyawa yang digunakan dalam pengobatan tradisional maupun modern. Contohnya obat-obatan herbal dan berbagai jenis minyak esensial. Yang ketiga, ekonomi. Tanaman biji seringkali menjadi komoditas ekonomi yang bernilai tinggi. Produk-produk seperti kopi, teh, dan minyak nabati adalah contoh dari hasil ekonomi yang berasal dari tumbuhan biji. Yang kelima, yaitu struktur dan organisasi tumbuhan biji. Yang pertama yaitu jaringan tumbuhan. Terdapat pada jaringan meristem. Jaringan meristem adalah jaringan pada tumbuhan yang selalu mengalami pembelahan diri secara terus-menerus. Berdasarkan posisinya dalam tumbuhan, meristem dibedakan menjadi 3, yaitu meristem apikal, meristem interkalar, dan meristem ilateral. Yang kedua yaitu jaringan dewasa. Jaringan dewasa itu mempunyai ukuran sel yang relatif besar dibanding sel-sel meristem. Mempunyai vakuola besar sehingga plasma sel sedikit dan merupakan selaput yang menempel pada dinding sel. Selnya telah mencapai penebalan dinding sesuai dengan fungsinya. Dan selanjutnya yaitu organ-organ tumbuhan. Terdapat pada akar. Akar merupakan organ tumbuhan yang penting karena berperan sebagai alat pencengkram pada tanah, penguat, dan sebagai alat penyerap air. Akar memiliki bagian pelindung berupa tudung akar yang tidak dimiliki oleh organ lain. Yang kedua yaitu batang. Batang merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi untuk penopang tubuh tumbuhan agar tumbuhan tersebut tetap berdiri tegak. Batang juga tempat untuk bersandarnya daun, bunga, dan biji bagi tumbuhan. Mengangkut air dan mineral dari akar menuju daun. Selain itu, batang berperan penting dalam proses pengangkutan zat-zat makanan dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Yang ketiga yaitu daun. Akar merupakan organ tumbuhan yang penting karena berperan sebagai alat pencengkram pada tanah. Selanjutnya yaitu bunga dan buah. Bunga merupakan organ reproduksi pada tumbuhan. Organ ini bukanlah organ pokok dan merupakan modifikasi atau perubahan bentuk dari organ utama yaitu batang dan daun yang bentuk disusun dan warnanya telah disesuaikan dengan fungsinya sebagai alat perkembangbiakan pada tumbuhan. Buah merupakan bagian tumbuhan yang terbentuk setelah bunga yang mengalami proses penyerbukan. Daging buah merupakan bagian buah yang biasanya kita makan. Daging buah berfungsi untuk melindungi biji. Baiklah, itulah hasil diskusi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan dan kekurangan, mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.